Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital yang akan sharing bersama teman-teman perihal dunia TikTok Ads, Facebook Ads maupun Google Ads yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi teman-teman untuk men-scale up bisnisnya di dunia digital marketing dan meningkatkan penjualannya di dunia online. Jadi kali ini kita akan membahas apakah bisa sebenarnya dengan budget terbatas kita beriklan di TikTok Ads. Kita ketahui di TikTok Ads itu minimal iklan itu 200.000 ketika ini pakai ABO atau Ad Set Budget Optimization, dan juga minimal iklan biaya iklannya 500.000 ini untuk CBO atau Campaign Budget Optimization. Nah, kedua ini sama-sama ketika orang yang belum pernah iklan di TikTok atau masih pemula, pasti ini per day ya, ini per hari. Ini per hari. Jadi melihat biaya iklan yang segini banyaknya ketika teman-teman masih pemula, masih baru belajar iklan di TikTok, itu kayak menjadi sesuatu yang besar. Jadi kita istilahnya seakan-akan bakar uang, mengeluarkan perharinya 200.000 atau sampai 500.000 untuk beriklan di TikTok, dan itu pun belum tentu nanti kita itu akan langsung banyak closing atau banyak konversi. Nah gitu. Nah, makanya di sini adalah seninya beriklan di TikTok Ads. Seninya beriklan di TikTok Ads itu adalah kita belajar untuk menganalisis data. Jadi analisis data di TikTok Ads itu menjadi senjata utama. Bagaimana maksud analisis data itu? Analisis data itu kita nanti bisa ngerti mana campaign yang bagus, mana campaign yang kurang bagus. Itu kita harus menggunakan metode fast test, fast kill. Jadi kita harus cepat untuk testing, untuk split test harus cepat, tapi kita juga harus segera ambil tindakan dengan cepat. Kalau performa campaign kurang baik, maka ayo segera di kill atau segera dimatikan. Kalau campaignnya lumayan baik atau bahkan bagus konversinya, maka campaign itu bisa tetap dilanjutkan. Itu adalah seni. Jadi kita ketika beriklan di TikTok Ads harus memahami yang namanya analisis data, gitu ya. Jadi ketika kita mengeluarkan budget uang 200.000 atau 500.000 per hari, ini kita tidak akan sia-sia. Kita malah pendapatannya atau profitable-nya lebih banyak daripada ini, gitu loh. Kita ngiklan 200.000, kita bisa mendapatkan profit bersihnya bisa 400.000. Kita ngiklan 500.000, kita bisa dapat profit bersihnya 1 juta. Nah, itu adalah efek compounding atau efek berlipat-lipat ketika kita ngiklan dengan benar. Nah, bagaimana cara ngiklan dengan benar? Nah, kan gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara ngiklan yang benar? Banyak metode analisis data itu sebenarnya teman-teman, terutama bagi teman-teman yang masih pemula. Untuk belajar analisis data ini kalau kami sarankan tidak bisa dengan sendiri, harus perlu ada mentor. Jadi bagaimana untuk membaca CTR, bagaimana untuk membaca CPA, bagaimana untuk membaca konversinya, impresinya. Nah, ini semua dan lain-lain. Ini semuanya perlu nanti kita analisis data atau analisis metrik gitu. Nah, baru nanti ketika itu sudah kita pelajari akan kelihatan atau kita akan peka terhadap campaign yang bagus, kita akan peka terhadap campaign yang kurang bagus gitu. Jadi TikTok Ads itu high risk high return. Jadi resikonya tinggi, tapi ketika kita mengerti ilmunya, maka apa? Maka akan mendatangkan profitable yang lebih besar, gitu loh. Profitable yang lebih besar. Jadi kita ngiklan 1 juta ketika kita sudah riset juga ya tentunya. Kita sudah riset produknya winning, kemudian kontennya juga winning,
kemudian kita strategi kampanye juga winning. Nah, itu ngiklan 1 juta bisa jadi 5 juta, bisa jadi 7 juta. Itu tergantung nanti kita pendalaman risetnya seperti apa itu. Makanya sebelum kita ngiklan, kita juga harus mengedepankan riset. Baik itu riset kompetitor, baik itu kita meriset produk atau pengembangannya, baik itu kita meriset konten FYP-nya yang sekiranya menarik, atau riset audio, kita juga bisa nge-hashtag hashtag atau tagar. Nah, ini semua nanti perlu diriset. Agar apa? Agar kita ketemu yang namanya winning. Baik itu winning produknya, winning videonya, winning strategi kampanye gitu. Nanti ketika ini sudah fundamental, ini sudah bagus, sudah jelas dan sudah tertata, nanti ketika kita ngiklan, baik itu ngiklan mulai dari 200.000 lah, kita ngiklan 500.000, kemudian kita scale up jadi 1 juta, kita scale up lagi jadi 1.500.000, 2 juta per hari, itu kita tinggal istilahnya itu tinggal nunggu pembeli itu nanti bakal datang sendiri gitu ya. Jadi ketika risetnya sudah benar, produknya sudah benar, pengembangannya benar, kontennya juga benar, angle-nya, pengambilannya, positioningnya, nanti kita itu ngiklan 200.000 sampai jutaan sekalian pun itu pasti akan mendatangkan profit yang berkali-kali lipat. Istilahnya itu gini, analoginya ya, kalau kita sudah benar dalam riset, kita sudah benar dalam analisis, kita itu ngiklan itu bukan membakar uang, tapi ngiklan itu istilahnya seperti umpan ketika kita mau ngasih makan ikan gitu loh. Ibaratkan iklan ini untuk pakan ikannya gitu loh. Ketika kita pakan iklannya beli 200.000, maka nanti yang bakal memakan pakan ikan ini itu hanya berapa ikan. Contoh nanti yang makan sekitar 10 ikan contoh. Nah, nanti ketika kita ngiklan 500.000, itu ikannya ya, ketika kita beriklan 500.000 itu analoginya kita ngasih makan ikan dengan biaya makan itu 500.000. Jadi lebih banyak pakan ikan yang bisa kita beli dengan 500.000 itu. Berarti apa? Ketika 200.000 itu contoh kita hanya dapat ikan 10, nanti 500.000 kita bisa mendapatkan ikan lebih dari 10. Harapannya nanti bisa lebih dari 10, bisa 20 atau 2 kali lipatnya dari 10. Begitu juga nanti ketika ngiklan 1 juta, ketika kita ngasih pakan ikan sebanyak itu, maka nanti ikan yang datang akan lebih banyak, bisa jadi berpuluh-puluh, bisa jadi beratus-ratus. Nah, itulah cara-cara seperti itulah yang digunakan pebisnis di luar sana untuk istilahnya mengkapitalisasi pasar atau mengkapitalisasi produknya terhadap suatu bidang usaha atau terhadap suatu niche produk yang mereka miliki gitu. Nah, ini teman-teman, mumpung ini belum terlambat, teman-teman bisa mulai belajar bagaimana analisisnya, bagaimana cara risetnya, bagaimana cara membuat strategi kampanyenya. Itu teman-teman bisa belajar. Kalau teman-teman belum paham perihal itu, teman-teman bisa lihat di video-video kami sebelumnya. Kami biasanya sudah membahas tentang beberapa pembahasan mengenai TikTok Ads. Nanti kalau teman-teman masih bingung, bisa ditanyakan juga di kolom komentar. Kalau pengen belajar lebih detail, lebih intensif, atau juga step by stepnya, teman-teman juga bisa untuk cek link di deskripsi video ini. Kita sudah mencantumkan private mentoring. Jadi kami ada private mentoring dengan tim kami, tim Raih Bareng. Jadi pembelajarannya itu one by one. Jadi antara tim Raih Bareng dan juga teman.
belajar teori, belajar praktek, tanya jawab. Kita belajar mulai dari fundamental TikTok Ads yang benar itu seperti apa, kemudian integrasinya itu seperti apa. Kita belajar riset ya, mulai dari riset kompetitor, produk, pengembangan, kemudian konten, hashtag, audio, itu kita bedah semua nanti risetnya. Setelah riset kita juga bedah mulai dari analisis datanya ya. Analisis data itu mulai dari CTR, CPA konversi dan sebagainya. Mana ini campaign yang bagus, mana ini campaign yang kurang bagus. Kemudian kita nanti belajar untuk fase testing dan juga fase scale up. Jadi ketika kita mulai ngiklan 200.000 itu kita bisa apa? Kita bisa baik ketika kita ngiklan 1 juta, sudah kita naikkan ke 2 juta, 5 juta, itu iklan kita bisa tetap performanya lancar. Nah, itu perlu namanya fase scale up. Jadi ada fase-fasenya. Tidak boleh kita langsung beriklan dengan budget yang besar. Kita langsung kita punya uang 10 juta, kita langsung iklan 10 juta langsung. Oh, nggak bisa. Jadi kita harus step by step, mulai dari yang terkecil budgetnya, kemudian nanti dinaikkan gitu ya. Jadi strateginya nanti teman-teman juga kami bimbing ketika teman-teman pengen belajar private mentoring. Dan ini cocok untuk teman-teman pelaku bisnis atau yang sudah punya produk sendiri ya. Ini untuk pengembangan bisnisnya, karena sekarang itu arah anginnya ke TikTok Ads, maka teman-teman tidak boleh ketinggalan akan hal ini, daripada nanti 5 tahun ke depan menyesal tidak mengekspansi bisnisnya. Begitu pula bagi teman-teman yang belum punya produk, yang masih reseller atau dropshipper, teman-teman juga bisa untuk belajar mengenai TikTok Ads ini. Nanti kita bisa sambungkan dengan klien-klien kami yang sudah punya produk dan produk itu memang winning dan layak untuk diiklankan bareng-bareng. Nanti kami juga ada rekomendasi perihal itu. Jadi lebih enak. Ini cocok untuk business owner, ini cocok untuk reseller dan dropshipper, atau kami nanti juga bisa memberikan insight terhadap yang masih dropshipper atau reseller untuk mencari produk yang sekiranya winning itu seperti apa. Nanti kita kasih tahu di private mentoring gitu ya. Dan yang terakhir, setelah ini teman-teman semoga bermanfaat dan tetap giat belajar. Dan kami tim Rai Bareng terima kasih sudah menonton video ini, dan ada kurang mohon maaf dari kami tim Rai Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.